Agama itu kagak kaku, kagak. Cuman kadang kan orang kan begitu. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang membingungkan dari ibu, barangkali punya share-sharean video, ngaji dan seterusnya, ibu boleh tanya. Sebab namanya orang kadang main potong separoh, tidak utuh. Padahal tuh ngaji tuh utuh lengkap sejam lebih. Cuman yang dipotong sekian. Jadi bisa ditanya, itu normal. Namanya kerjaan anak-anak yang bikin video. Itu kerjaannya begitu. Jadi kalau ada yang membingungkan dari apa yang disampaikan, silahkan ditanya. Jangan nggak ditanya. Begitu. Iya, biar nggak bingung. Nggak apa-apa. Tanya jawab saja. Dari ngaji yang ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar semua, silakan. Baik. Di dalam kita ini di Indonesia pada umumnya, dalam bab sholat saja yang lebih banyak menjaga madhab Syafi'i. Kedua, dalam bab nikah itu lebih kepada madhab Syafi'i. Adapun bab jual beli lebih banyak kita pakai dengan madhab Abu Hanifah, bab jual beli di kita. Karena madhab Syafi'i itu harus ada ikrar, ijab, qabul. Kalau ibu nanti ijab qabul, ibu nggak bisa ngomong kalau di GTO, di tol. Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong, dikata orang gila. Maka nggak apa-apa. Atau di bandara beli, duitnya dimasukin. Itu dalam madhab Syafi'i, tidak langsung dari Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama madhabnya seperti Imam Nawawi di dalam Bai'ul Mu'athah namanya. Boleh saja yang kayak begitu. Makanya dalam jual beli kebanyakan kita menggunakan madhabnya Abu Hanifah dalam jual beli. Dalam madhab Syafi'i bocah yang umur kecil tuh nggak boleh dipakai di barat. Di kita dipakai. Kalau ibu anaknya sekolah di Global di Bintaro itu, anaknya nggak boleh pegang duit. Jadi orang tua yang harus bayar. Di anaknya nggak boleh. Itu dalam madhab Syafi'i itu begitu. Anak nggak boleh ada transaksi. Nggak boleh. Kalau belum balik. Madhab Abu Hanifah kasih. Yang penting ngerti. Anak kita bilang nih, yang umur 5 tahun, kerupuk. Ngerti nggak apa-apa. Jadi aja. Begitu. Itu madhab Abu Hanifah. Madhab Syafi'i dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Wa tasarrufus sabi ghairu sahihin. Jual belinya anak kecil yang belum balik hukumnya tidak sah di dalam mazhab. Itu begitu. Tapi mazhab lain asal ngerti aja. Makanya dalam bab jual beli lebih banyak menggunakan mazhab Abu Hanifah. Jadi nggak apa-apa. Dan kita pindah mazhab tuh nggak perlu niat gitu, nggak perlu. Karena ibu juga sholatnya nggak perlu kan, sholat dohor 4 rakaat mengikuti madhab Syafi'i, kan nggak gitu-gitu kan? Enggak. Jadi ulama ini begini penyebabnya. Sebetulnya yang menjadi perbedaan pendapat itu berbicara data. Imam Syafi'i itu orang yang sangat hati-hati dalam agama. Begitu. Kalau Imam Ahmad lebih sangat lagi. Jadi sehingga rada keras madhabnya. Jadi disebutkan oleh ulama yang bakal abadi madhab ini di akhir zaman, madhab Abu Hanifah. Cukup longgar madhabnya dibanding madhab kita Syafi'i. Syafi'i ini di tengah-tengah madhabnya. Begitu madhabnya. Ini sebetulnya sudut pandang di dalam memahami konsep agama. Begitu konsep agama. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja itu cara memahaminya bisa berbeda. Bahasa Indonesia. Saya mau nanya nih yang ngaji, ibu-ibu nih, tahu kodok nggak? Hah? Tahu. Saya mau tanya, ibu-ibu nih pernah nggak lihat kodok loncat? Iya, saya singgah. Lihat kodok aja loncat, biasa aja. Iya, lihat kodok loncat-loncat, mau ngapain? Biasa aja. Saya model kodok ya biasa aja.
Ngapain lihat kodok aja loncat-loncat? Tuh, bahasa Indonesia aja salah memahami. Tuh bahasa Indonesia, apalagi bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah. Ini menimbulkan pemahaman yang berbeda. Tergantung data. Ini yang disebut perbedaan madhab. Maka yang wajib-wajib pasti bakal sama. Rukun sholat gitu, itu bakal sama. Yang sunnah-sunnah ini yang bakal berbeda. Ini begitu. Contoh madhab Ahmad bin Hambal. Ibu ditelepon oleh lakinya. Udah sampai mana? Dekat, padahal jauh. Padahal jauh. Sering begitu. Ya Allah. Itu dengan begitu aja wudhunya batal. Ibu mau sholat kudu wudhu dulu. Kalau langsung sholat, sholatnya tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hambal. Sebab dalam madhab Hambali bohong membatalkan wudhu. Ya Allah. Itu kayak begitu. Ini namanya madhab. Kenapa? Ini namanya sudut pandang. Sudut pandang. Cara memahami. Karena dari bahasa dulu. Bahasa tuh begitu. Maka kita harus memahami betul. Seperti Nabi wudhu habis makan daging unta. Itu kata Imam Ahmad faktanya wudhu. Berarti makan daging unta batal wudhu. Kata Imam Syafi'i enggak. Karena makan daging unta itu menutupi rasa malu sahabatnya yang buang angin di hadapan Nabi. Maka Nabi mengajak wudhu. Nah, sandaran ini yang menyebabkan perbedaan pandangan. Ya ibu aja jalan-jalan nih bareng nih. Ada yang ngeliatnya macam-macam. Kayak kemarin ibu kan hadir maulid tuh. Ada yang ngelihatnya pete. Ada enggak? Tuh, ada. Jadi beda-beda. Ini tergantung data yang ada di pikirannya. Begitu. Tuh. Opak. Emping-emping. Tuh. Jadi, iya. Tergantung data. Nah, begitulah data agama. Makin luas ilmu seseorang, makin bijak di dalam memahami konsep agama. Imam Syafi'i ini luar biasa. Pergi ke Madinah, belajar Imam Malik, sampai tuntas kepada Imam Malik. Tadinya Imam Syafi'i kaku. Ini Imam Syafi'i ini. Kaya, nggak boleh. Imam Syafi'i. Nggak boleh. Datang ke Madinah, lihat Imam Malik, mobilnya Lamborghini. Imam Malik, iya, kudanya cantik-cantik. Kuda ya zaman dulu, begitu. Tiang rumahnya dari emas. Tiang rumahnya, Imam Malik. Imam Syafi'i protes. Loh, kok begini gitu. Pertama-tama nih Imam Syafi'i. Nanti kita mempengaruhi, sayang kitab kita nih fikihnya tidak tuntas untuk seluruhnya di dalam kajian hukum Islam. Jadi, tapi waktu Imam Malik selesai belajar, Imam Syafi'i ini kata Imam Malik, Syafi'i udah tuntas, ente ngaji amane. Udah semua ilmu udah saya turunin. Gitu, saya udah nggak ada. Kalau mau belajar ente ke Irak. Ada namanya Muhammad bin Hasan. Dulu ada namanya Abu Hanifah, udah wafat. Waktu ente lahir dia wafat. Tapi ada muridnya pinter. Ente ke sana belajar. Kata Imam Syafi'i, mana ke Irak lagi? Kagak ada duit. Kata Imam Malik, mau belajar? Mau. Kalau mau, nanti Imam Malik keluar akhirnya. Nyari. Kalau bahasa kita, nyari taksi. Datang tuh pesan. Begitu. Mana rombongan yang mau ke Irak? Ditanya, siapa yang mau ke Irak? Kapan ke Irak? Hari anu. Baik, dibayar Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i dikasih duit. Dikasih duit. Imam Syafi'i untuk biaya belajar dan beli-beli kitabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau begini kudu kaya ya. Begitu. Tuh berubah tuh.
Yang tadi begitu. Karena tidak ada dana. Karena Imam Syafi'i sendiri mondok Imam Malik itu beasiswa. Ada cerita panjang di sejarahnya. Jadi Imam Syafi'i berubah cara berpikir tentang keduniaan. Sesudah itu Imam Syafi'i di Irak lebih kaget lagi ketika nyampe di rumah Syekh Muhammad bin Hasan. Kitabnya ada tuh, Berbisnis Islam ala Rasulullah. Saya kalau ngajar ekonomi Islam pakai kitab Muhammad bin Hasan. Maka itu waktu datang ke rumah Syekh Muhammad bin Hasan, dolarnya ditaruh di meja, di ruang tamu, duitnya ditaruh di meja tamu, duit semuanya, enggak pakai di laci. Tambah kaget lagi, loh ini lebih kayak begini, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Muhammad bin Hasan, kenapa? Masih banyak yang di dalam lemari, dolar semuanya, duitnya. Kata Imam Muhammad bin Hasan, jadi kiai jangan sampai ngemis sama murid. Kalau mau ngaji, ngaji aja. Begitu. Dan itu ibu mengenal namanya Abah Guru Sekumpul. Tahu Abah Guru Sekumpul? Sayang mestinya Rasul. Itu Abah Guru Sekumpul kayak begitu. Kiai hebat. Guru Ijai namanya. Sekumpul tuh nama kampung. Guru Sekumpul tuh guru dari kampung Sekumpul. Gitu. Guru Sekumpul. Itu kalau ada tamu, yang saya dapat riwayatnya, kalau ada tamu ke rumahnya, dia nanya sama pembantunya, itu tamu pakai cincin harga berapa? Nanyanya cincin. Cincin kayak gini nih. Harga 5 juta. Yang dipakai sama beliau yang 10 juta. Yang dipakai. Kalau ada tamu lagi, pakai yang berapa? 10 juta. Yang dia pakai yang 20 juta. Kalau ada tamu lagi, yang pakai yang 100 juta, dia pakai yang harga 500 juta. Dipakai. Ada orang nanya, kenapa itu? Menunjukkan ente kalau datang ke rumah ana, jangan takut dimintain duit. Ente nanya agama aja. Kayak begitu. Gitu. Sedekahnya dalam sebulan yang saya dengar 1 miliar. Dalam sebulan. Makanya nggak heran kami meneliti di Kalimantan, nanya-nanya, kenapa orang sedekah sebanyak itu? Kalau udah haul, semua orang pada pengen sedekah. Wajar, amal hidupnya kayak begitu. Waktu hidupnya kayak begitu. Kayak ada kiai itu, nah fotonya ada tuh. Saya tuh sama Habib Fahmi Al-Idrus, ada Kiai Abdul Fattah. Ini orang Madura nih, isinya Bang Hasan nih tahu. Dekat Abdul Fattah namanya, orang Madura. Itu kalau datang ke rumah muridnya, bawa tas di mobilnya. Itu Yai Abdul Fattah. Itu muridnya kalau datang ngeluh, aduh Yai lagi payah usahanya. Mananya kan murid ditangin Kiai takut meminta duit. Itu biasa itu murid, maka saya jarang main ke rumah murid. Saya angkat tangan, beneran. Begitu. Itu begitu, normal. Ada kiai, aduh lagi payah. Itu ya Abdul Fattah. Datang ke mobilnya, bawa koper. Isinya dolar. Saya datang karena kangen aja murid. Duit saya banyak. Bukan karena mau minta. Itu begitu. Kayak begitu. Ada dulu namanya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Sagaf, pesantrennya Nurul Iman di Paru. Kalau datang ke rumah Imam Syafi'i Adami, bawa duit sekoper dolar seluruhnya. Dolar sekoper. Kita lihat, kata Molim banyak, dikit. Di rumah saya masih banyak lagi guru. Begitu, dikit. Itu kayak begitu. Artinya yang kita mau maksud, Imam Syafi'i maka di dalam fikih-fikih muamalah diatur. Muslim tuh begini, di dalam ilmu bertata negaranya. Itu kayak begitu. Inilah perbedaan madhab. Beda lingkungan, beda pemikiran. Imam Syafi'i ini keliling dunia sampai akhirnya wafat di Mesir. Lahir di Palestina, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Irak, pergi ke Mesir,
pergi ke Irak, ke Mesir sampai wafat. Imam Syafi'i dikejar semua kiai-kiai hebat. Itulah Imam Syafi'i. Luar biasa. Tapi gurunya terakhir adalah perempuan. Namanya Sayyidah Nafisah. Kemarin ke Mesir kita nggak nyampe ke makam Sayyidah Nafisah. Kalau dulu nyampe. Siti Nafisah inilah guru Imam Syafi'i terakhir. Kata Siti Nafisah, ketika Syafi'i wafat, jangan ada yang nyolatin kecuali saya dulu. Maka perempuan inilah yang nyolatin Imam Syafi'i. Siti Nafisah, cucunya Rasulullah. Siti Nafisah itu puasa seumur-umur. Kuburannya ngegali sendiri. Di kamarnya. Kamarnya digali pakai pisau. Dikit-dikit sampai dalam. Di kamarnya. Udah dalam, percis kayak kuburan, dibacain Quran. Di situ 1000 kali hatam baru wafat. Itu begitu. Siti Nafisah. Itu di Mesir. Makamnya di Mesir. Kemarin kita ndak keburu karena pilihan. Harus datang ke Imam Bajuri dan Abdullah Syarqawi untuk kemarin. Karena kalau ke Siti Nafisah, Haji Sarna nantinya enggak punya nilai lebih ziarahnya. Nah, harus saya punya nilai lebih yang dia dapetin. Wali-wali Mesir. Jadi hebat Imam Syafi'i. Maka ketika seorang waliullah ngimpi ketemu Allah, dalam mimpinya dia nanya, "Ya Rabb, al-madhahib fil Islam katsirah." Madhab ini banyak dalam Islam. Ayyum madhabin ata madhab. Madhab mana yang mesti saya ikuti? Kata Allah, madhab Ibn Idris, madhabun nafis. Madhab yang paling top, madhab Syafi'i. Lebih hati-hati. Madhab Syafi'i. Ini paling cakep madhab. Dan ulamanya paling banyak dalam madhab Syafi'i. Fikih kita pada madhab Syafi'i, tapi tidak full. Di Indonesia itu dalam NU ada bintang 9. 1 Rasulullah, 4 sahabat 4 ke kiri, bintang tuh madhab 4. Itu di dalam NU. Maka di kita ini madhab banyak, jadi nggak apa-apa. Maksud kami dari ngurai begini nih, ibu barangkali pakai kosmetik begitu silakan. Tapi kalau ibu barangkali di hatinya, saya nggak mau dah, ya silakan juga. Ibu artinya, cuman kan bakal ada mahal tuh harga-harga begitu. Tapi semuanya kan merek dagang. Artinya merek dagang kita belum jelas. Bener nggak? Karena share-share doang. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari medsos, klarifikasi dulu. Belum tentu juga benar adanya. Akhirnya kita jadi ribut aja. Begitu. Jadi belum pastilah. Hal-hal yang belum pasti nggak apa-apa. Dulu ada mie instan dikata mengandung daging babi. Akhirnya bangkrut, dibeli sama dia. Itu biasa. Ilmu bisnis. Makanya kalau menurut kami, ibu pakai aja. Bukan kami termasuk orang yang ngegampang-gampangin. Bukan. Ibu bakal kebingungan nanti pakai samponya pakai merang lagi. Dan udah jarang. Gitu. Nanti mandinya pakai abu gosok. Gitu. Udah pakai aja. Biar tidak terlalu kebingungan di dalam bermadzhab. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Baik. Oh baik. Baik. Jadi kalau ibunda kita nanya, ada wali besar di Bata Putih. Namanya di Pengimaman. Wali gede. Kalau mau saya dongengin, ibu saya flashback. Saya recovery. Balik di lorong waktu. Dulu ada film namanya Lorong Waktu. Ngebalikin zaman dulu. Saya mau dongengin dulu. Ibu tahu Jalan Iskandar Muda? Tahu. Jalan Iskandar Muda? Baik. Ibu tahu Jalan Bumi? Nah, kalau Bu Lina mau tahu.
Itu real jalan. Jalan Bumi dan Jalan Iskandar Muda itu tanggul kali. Kalinya Kali Grogol tuh sepanjang itu. Sepanjang Jalan Bumi, Jalan Iskandar Muda. Real Kali Grogol itu kalinya 15 meter, bantarannya 7 meter, 7 meter, 30 meteran. Dari ujung sini, Iskandar Muda, sampai ujung Jalan Bumi, itu gili kali. Gilinya, ininya bantaran Kali Grogol. Gede nggak Kali Grogol? Disimpruk jadi tinggal sejengkal doang. Realnya 15 meter. Kali itu. Nah, karena itu, nih karena pertanyaan ini, maka Masjid Al-Akhyar itu masjid pinggir kali. Dulunya musola. Maka disebut bawahan dekat Bulina itu namanya bedeng. Gitu. Namanya bedeng namanya. Maka di depan Masjid Al-Akhyar itu ada wali perempuan namanya Syarifah Khadijah, marganya Al-Idrus. Siapa itu? Dialah yang ngemong Habib Hussein luar batang. Kalau ibu suka luar batang, kecilnya yang gendong-gendong itu lebih tua ini, karena didikan dialah Habib luar batang jadi hebat. Adanya di pengimaman, ada kendinya dikit, namanya Syarifah Khadijah Al-Idrus, yang ngemong luar batang. Maka Masjid Al-Akhyar Bata Putih itu masjid tua, bukan masjid, musola dulu, tapi tua. Dan pasar itu realnya di situ dulunya, sebelum nyebrang kemari-kemari. Ini yang tua-tua nih, silakan diiyakan atau ditolak, terserah. Saya mendongengkan sejarahnya. Itu begitu kalinya. Karena Kali Grogol ini gede, dibelokin karena ada pembangunan Pondok Indah ke Jalan Bintaro. Maka Jati Indah itu kali sodetan pembuangan Kali Grogol. Gitu. Grogol itu Tangerang dulunya. Grogol no. Tangerang, bukan Jakarta. Batasnya Tangerang. Gitu. Batas Jakarta tuh mistik. Batas Betawi, Batavia itu mistik. Kali Grogol inilah pembatas. Maka sebelah mari masih Kabupaten Tangerang. Pindah lagi tahun 75, ngambil ini nih, namanya Kampung Kedaung. Ini kampung nih, IKPN nih, namanya kampungnya Kedaung namanya. Kecamatannya Ciputat. Gitu. Provinsinya Jawa Barat. Begitu. Tahun 75, terus 76 jadi Semanan sampai Kalideres. Kalau ibu pengen tahu sejarah, singkatnya, wali tua yang ada di Al-Akhyar namanya Syarifah Khadijah Al-Idrus. Saya banyak nyuruh anak-anak Betawi untuk ziarah ke situ. Jangan nggak ziarah, biar tinggi pada derajatnya. Sebab Habib luar batang hebat, omongannya itu perempuan. Begitu. Syarifah Khadijah Al-Idrus. Tanya aja sama yang tua-tua. Begitu, tua. Bu Lina nggak tahu? Nggak tahu. Emang kecilnya di mana? Oh di situ. Waduh. Kecilnya di situ nggak tahu. Itu di depan. Wali gede. Yang ngomong luar batang. Saya dari dulu saya ajarin anak-anak itu ziarah ke situ. Jangan enggak. Gitu. Saya dari dulu. Hah? Kenapa? Sering datang maulidnya. Enggak tahu. Itu masjid tua. Bata Putih. Iya, pasar Bata Putih. Samping Binus. Samping Binus. Bertetanggaan dengan Binus. Binus Internasional. Patokannya Binus. Patokannya. Hah? Enggak. Di depan, di luar. Dari pasar Bata Putih lebih enak. Dari jalan samping.
bukan jalan Iskandar Muda, kan Cut Mutia tuh ya, begitu, Iskandar Muda, begitu. Itu wali gede. Kalau ibu kita pengen ziarah, itu wali tua. Oh, tinggal nyebrang. Lah, tinggalnya di mana emang? Bek? Oh, di Bata Putihnya. Iya, pokoknya pasar Bata Putih. Impres. Apa? Dulu Impres. Oh, baik. Iya. Impres, barangkali itu nyebutnya Impres. Tapi nama aslinya Bata Putih. Begitu. Itu wali besar. Namanya Syarifah Khadijah Al-Idrus. Wali besar. Tua. Di itu juga ada lebih tua. Kalau ibu orang Simpro, ada masjid namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampingnya Al-Ma'ruf apa? Sebelah sananya? Golf. As-Sa'adah. Di depan As-Sa'adah itu ada wali. Di atas Husni Tamrin. Ibu mengenal jalan MHT? Apa jalan MHT? Oh iya, gang-gang yang di Jakarta tuh semua gangnya, jalan setapaknya MHT. Maksudnya Muhammad Husni. Semua gang di Jakarta dikasih nama MHT gitu. Maksudnya Muhammad. Di atas Muhammad Husni Tamrin ini ada kiai besar namanya Abdullah Arfan Baraja. Makamnya di depan Masjid As-Sa'adah gitu. Abdullah Arfan itu di atas Husni Tamrin, dan itu yang lebih layak menjadi pahlawan. Kalau mau jujur, ini banyak lah. Kalau cerita wali mu'is baca Ratib Badat aja, jangan ditinggal, ntar ibu ketemu semuanya. Yang penting jangan ditinggal Ratib Badat, pesan saya. Ibu terus baca Ratib Badat, nanti ibu bakal ketemu wali-wali besar. Beneran, wali-wali besar. Begitu, wali besar. Oh, di seberang Muflihun tuh ada, di kuburan Cina tuh. Kuburan Cina itu sampingnya ada gubuk dikit sekarang tuh. Itu namanya Tubagus Syamsuddin. Udah 400 tahun yang lalu. Dulu banyak macannya. Begitu. Banyak macannya. Muflihun itu jalan baru. Dulunya yang jalan dekat rel yang di dalamnya tuh. Itu jalan lamanya situ nyebrangnya. Bukan belok, ini kan belok tuh begitu. Begitu. Kalau ibu ngomongin jalan-jalan daerah, bisalah baca Ratib aja. Jangan tinggal Ratib Badat. Wis berkah. Beneran, nanti ketemu wali-wali. Dan bisa dianterin ke wali-wali. Hidup maupun mati. Asal jangan tinggal Ratib Badat. Beneran. Barakah Ratib saya juga ketemu wali-wali yang udah mati lama. Itu Ratib. Begitu. Karena Ratib itu hebat. Ratib Badat dahsyat. Berkah hidupnya. Anak keturunannya berkah ibu. Yang penting jangan tinggal Ratib Badat. Itu aja. Gini aja ya. Kita baca Fatihah, ini ada infak atas nama Majlis Talim Al Khairiyah 1.100.000. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk Bapak Ahmad Sirun bin Jaimin Todik Romo dan Ibu Mailah binti Tarimin almarhum Bapak Haji Masir bin Kion. Ini ada gigi 2.000 dari Ibu Mutiah Haja Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, almarhum Soehartono bin Sutikno, almarhumah Purwani binti Sairi. Ini dari Henim dan keluarga. Minta didoakan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, usahanya lebih kelancaran oleh Allah, keluarganya barakah. Ini juga dari hamba Allah ini, nggak ada namanya.
Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dan anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama duduk di majlis ilmu, tidaklah kita meninggalkan majlis melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Allah beri kita semuanya umur yang barakah, ilmu yang barakah, keluarga dan anak keturunan yang barakah, dan Allah beri kita rezeki yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin. Al-Fatihah.